Sekarang jangan salah paham mengenai 4 sunat. Ada sunnatullah, yaitu hukum dasar penciptaan Allah, termasuk gravitasi dan seterusnya, ya, hukum air, hukum cairan, hukum logam. Mbak Fatin membaca Al-Hadid. Al-Hadid itu qat'i dari Allah, tapi begitu besi dijadikan keris itu dhon, gitu ya. Jadi haknya adalah, qat'inya adalah besi, tapi emban dan kerisnya, emban akiknya ini dhon, gitu ya. Nah, jadi teman sekalian, sunnatullah satu. Ini tidak ada hubungannya dengan hukum. Pokoknya mau tidak mau harus, bahwa kamu menjadi kamu itu sunnatullah. Bahwa kamu lahir di Indonesia itu sunnatullah. Udah. Bahwa rambutmu tidak keriting itu sunnatullah. Udah. Kamu tidak punya pilihan. Tidak usah milih. Apa sebabnya bayi nangis? Itu mungkin karena dia gelo kok tidak boleh milih. Begitu lahir seret, lihat bapaknya, wah, lah kok itu bapak bukan gitu kan? Mungkin itu ya. Kalau tidak percaya tanya sendiri sama setiap bayi yang lahir. Ya, itu tidak ada pilihan. Nah, kedua sunnatur rasul, sunnah rasul. Sunnah rasul itu bagian dari sirah sebenarnya kalau menurut saya. Bagian dari sirah rasul. Sunnah rasul itu kalau saya menerjemahkan budayanya rasul, perilaku sehari-harinya rasul, baik sebagai nabi maupun sebagai manusia. Kalau mau didetail, baik sebagai bapak, sebagai laki-laki, sebagai makhluk, dan sebagai apapun yang lain, itu namanya budayanya nabi. Nah, terus yang ketiga ada sunnah dalam fikih, wajib, sunnah, mubah, makruh, halal. Sunnah dalam fikih itu artinya sesuatu yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak dosa. Nah, sunnah yang ketiga ini kadang-kadang dirancukan dengan sunnah yang kedua. Sunnah Rasul itu dianggap berpahala ya kalau kita lakukan, kan gitu. Jadi Rasulullah jenggoten, Anda jenggoten dapat pahala, kan gitu. Karena rumus yang kita terapkan adalah rumus yang ketiga, yaitu sunnah dalam fikih. Jadi Rasulullah kainnya di atas apa jenenge mata kaki, Anda juga celananya dinaikkan, Anda dapat pahala. Saya optimis Anda dapat pahala. Jenggoten, cingkrang, dan saya senang. Cuman pahalanya adalah berasal dari cintamu kepada Rasulullah, tidak dari celanamu cingkrang, tidak dari jenggotmu. Kalau jenggoten itu dapat pahala, itu ada pertanyaan rasional yang luar biasa. Sudah ndak beli cukur, kan ndak beli pencukur toh, wis gak bondo, gak tahu ngene-ngene, malah oleh ganjaran. Singkian iki bundira ngene malah gak oleh ganjaran. Ini agak tidak masuk akal, ini pahala dari Allah ini. Yang tidak rapi dibiarkan gondrong malah dapat pahala, kan itu kan. Ini kalau dilihat dari akal, dari rasionalitas. Tapi kalau dilihat dari bahwa Anda mencintai Allah, ya dapat pahala menurut saya. Cuman kalau bisa jangan hanya jenggot yang ditiru mbok keseluruhannya. Naik haji harus jalan kaki. Umpamanya, sholat malam terus di sepertiga malam terus sholat, nangis terus, gitu ya, dan seterusnya. Awas kalau nggak nangis nggak sunnah Rasul kamu. Kalau takjil pakai kurma dapat pahala gitu kan sekarang. Kalau sawo ndak, kalau takjilnya telo ndak gitu. Gimana rasionalitasnya? Akhirnya kita import kurma sebanyak-banyaknya supaya dapat pahala. Loh kok Tuhan diskriminatif? Kalau memang yang dapat pahala itu takjil kurma, ya Allah tumbuhkan kurma di semua negeri di seluruh bumi ini, kan begitu. Lah kok enak wong Arab iki. Kontok sing berpahala lagi niki anake juwet arene. Kan begitu. Jadi kelihatannya zonni kita, cara berpikir kita yang mungkin keliru gitu sekalian ya. Oke. Jadi yang sunat, satu sunatullah, sunnah Rasul, sunnah fikih, yang keempat sunat. Sunat, khitan ya. Sudah ngerti semua Mas ya? Nah, ini sunnah Rasul enggak ini? Ma'iyah ini. Sekarang kan ada penyewaan untuk latihan memanah. Karena Rasulullah punya tradisi melatih manah. Jadi memanah itu dapat pahala kan gitu.
Nah tolong teman-teman berpikir ulang bahwa ada 4 macam sunnah ya. Yang dapat pahala itu adalah konteks yang ketiga. Yang sunnah Rasul, yang sunnatullah itu Anda tidak ada pilihan. Anda harus taat, kalau Anda taat Anda hancur. Seorang arsitek, seorang teknolog, seorang ilmuwan tidak bisa mengingkari sunnatullah. Kan itu, mau bikin bangunan, bikin jembatan, bikin pesawat, bikin apa, semua itu harus taat kepada sunnatullah, tidak ada pilihan. Kalau sunnah Rasul, Anda pikirkan kembali yang mana sunnah Rasul yang wajib. Misalnya Rasulullah sholat luar biasa tiap hari wajib, ditambah sunnah, kan gitu, tambah sholat sunat. Jadi ada sunnatul Rasul yang wajib, ada sunnatul Rasul yang antum ma'lamu bi umuri dunyakum. Yang engkau yang lebih tahu urusanmu. Jadi ada yang diserahkan kepada umat. Karena Rasulullah keliru ketika dia mengatakan bahwa oh tidak ngerti, saya tak pikir kurma itu berbuah sendiri tanpa dikawinkan. Ketika petani-petani kurma gagal panen, protes sama Rasulullah. Rasulullah katanya dulu nggak boleh dikawinkan, akan kawin sendiri. Sekarang kita gagal panen ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, waduh, itu antum ma'lamu bi umuri dunya. Kamu yang lebih tahu urusan kurma.